Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Nurhaliza dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Yang pertama, struktur, terdiri atas 9. Yang pertama, ovarium, yang berguna mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduk atau tuba falopi, yang bertindak sebagai saluran sperma, oosit, dan transportasi dibuahi. Yang ketiga, folikel, yaitu untuk menghasilkan hormon estrogen, suatu hormon yang digunakan untuk perkembangan sel telur. Yang keempat, korpus luteum, yang berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang digunakan untuk mengatur siklus menstruasi. Yang kelima, uterine wall, sebagai jalan yang dilalui sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Yang keenam yaitu uterus, menerima pembuahan ovum yang tertanam di dalam endometrium. Yang ketujuh, endometrium, yaitu batas rahim dan menjaga dinding rahim menempel satu sama lain. Yang kedelapan, serviks, yaitu memproduksi lendir yang mampu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seks. Yang kesembilan, vagina, yaitu tempat masuknya kelamin laki-laki dan saluran menyalurkan cairan lendir dan darah menstruasi. Yang kedua, gangguan sistem reproduksi wanita terdiri atas 5. Yang pertama, vaginitis, yaitu penyakit sistem reproduksi yang mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit. Gangguan ini memiliki gejala seperti nyeri hebat pada vagina, bau busuk pada vagina, dan ruam pada bibir vagina. Yang kedua yaitu Bartholinitis, yaitu penyakit sistem reproduksi yang disebabkan infeksi pada kelenjar Bartholin yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan protozoa. Gejalanya seperti ada kemerahan pada vagina dan bahkan tidak bisa berjalan. Yang ketiga, kondiloma acuminata, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus human papilloma. Virus ini yang disebut juga penyebab kutil, yang mana lama-kelamaan akan menjadi kanker rahim. Yang keempat, kanker ovarium. Penyakit ini berawal dari kista ovarium, yang merupakan tumor jinak dan kecil pada rahim, seperti kista coklat, lutein, dan dermoid. Yang kelima, kanker serviks, yaitu disebabkan karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh di lapisan epitel serviks yang lama-kelamaan akan tumbuh menjadi ganas, dan cara pengobatannya melalui pengangkatan rahim, oviduk, ovarium, dan sepertiga vagina bagian atas. Yang ketiga, alat kontrasepsi. Tahukah kamu apa itu alat kontrasepsi? Alat kontrasepsi yaitu metode atau perangkat yang digunakan untuk mencegah kehamilan saat berhubungan seks, yang terdiri atas 5 jenis. Yang pertama, IUED atau spiral, yaitu berbentuk huruf T dengan ujung seperti kabel yang dimasukkan ke dalam uterus. Tembaga tersebut dapat mencegah dan menahan sperma bertemu dengan sel telur. Yang kedua yaitu pil KB. Pil KB tersebut terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, mengandung hormon progesteron. Yang kedua, mengandung hormon progesteron dan estrogen. Pil ini hanya bersifat sementara dan harus diminum harian. Yang ketiga yaitu implan. Metode penanaman benda kecil di lengan bagian atas yang bersifat periode 3 tahun. Yang keempat yaitu suntik KB. Suntik ini dapat dipilih periode 1 atau 3 bulan yang hanya bersifat sementara mencegah kehamilan. Yang kelima yaitu tubektomi. Tubektomi ini adalah proses penutupan tuba falopi agar sel telur tidak masuk ke rahim. Tubektomi ini adalah pilihan mencegah kehamilan permanen. Yang keempat, teknologi sistem reproduksi terdiri menjadi 3. Yang pertama, bayi tabung. Bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan hasil persatuan sel telur atau ovum dengan sel jantan atau sperma di luar tubuh perempuan. Yang kedua yaitu cloning, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tunas. Tujuannya untuk memperoleh seorang anak dari segi genetiknya.
Pengklonan adalah satu proses seksual tanpa harus percantuman sel jantan dengan sel betina. Yang ketiga yaitu ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, yaitu percantuman prosedur di mana sperma disuntikan langsung ke telur. Demikianlah tentang sistem reproduksi wanita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.